Bismillah. Tanah Jawa dan orang Jawa adalah jejak Bani Nabi Ismail alaihissalam, bukan tanah tak bertuan. Hal ini meruntuhkan klaim para Habib klan Ba'alwi. Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi dan Rasulullah, putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, sosok yang dikenal sabar, taat, dan kelak ikut membangun Ka'bah. Dari garis keturunannya lah lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, Ismail adalah remaja yang hampir dikorbankan oleh ayahnya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah peristiwa yang menjadi simbol puncak ketaatan dalam sejarah tauhid. Secara kronologis, para sejarawan memperkirakan Nabi Ismail hidup sekitar abad ke-19 hingga ke-18 sebelum Masehi, atau kira-kira antara tahun 1911 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1779 sebelum Masehi. Usianya disebut mencapai lebih dari 130 tahun. Sampai di sini, semua masih berada dalam koridor sejarah kenabian yang tentu kita kenal. Namun ada satu cerita dalam naskah Jawa kuno yang jika dibaca perlahan, maka terasa seperti menantang akal sehat. Disebutkan sebuah nama, Prabu Sarkil. Ia dijelaskan sebagai putra Nabi Ismail yang kemudian menjadi raja di tanah Jawa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tokoh besar dalam sejarah tauhid yang melahirkan para nabi dari Bani Israel melalui Nabi Ishak alaihissalam. Ibrahim juga menjadi akar bangsa Arab melalui Nabi Ismail, yang kemudian dari garis inilah telah lahir Nabi besar Muhammad. Lalu tiba-tiba dalam sebuah naskah Jawa, muncullah satu nama, Prabu Sarkil. Dan lebih jauh lagi, dari garis Sarkil inilah silsilah berlanjut hingga melahirkan tokoh legendaris dalam tradisi Jawa, Aji Saka. Disinilah misteri mulai terasa mengental. Dalam mistisisme Jawa, Aji Saka bukanlah tokoh biasa. Namanya hidup dalam tradisi Jawa, Sunda, hingga Madura. Dalam berbagai babat dan serat, Aji Saka digambarkan sebagai pembawa peradaban, pembawa tata bahasa, dan pembawa aturan serta tatanan hidup baru di tanah Jawa. Sekarang pertanyaannya, menjadi semakin liar. Jika Aji Saka dikaitkan dengan garis Sarkil dan Sarkil dikaitkan dengan Nabi Ismail, sedangkan Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, maka apa sebenarnya yang sedang disimpan oleh naskah Jawa kuno itu? Apakah ini sekedar mitologi simbolik, ataukah ada memori sejarah yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan selama ini? Sumber cerita ini bukan dari dongeng lisan yang bersifat turun-temurun dan sembarangan. Cerita ini tertulis dalam sebuah karya besar yang sangat penting, Serat Pramayoga, disusun oleh pujangga besar Jawa abad ke-19, Raden Ronggo Warsito. Ronggo Warsito dikenal sebagai pujangga penutup tradisi besar Keraton Jawa. Silsilah Ronggo Warsito juga sering luput dari perhatian bahwa ia bukanlah sekadar sastrawan. Ia hidup dan tumbuh dalam lingkungan pesantren, tercatat sebagai murid dari Kiai Hasan Besari di Tegalsari, Ponorogo. Dalam tradisi yang berkembang, nasab Ronggo Warsito bahkan ditarik sampai ke Jogo Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Dan dalam silsilah tertentu, disebutkan nasabnya bersambung hingga urutan ke-23 dari Nabi Muhammad. Artinya, Ronggo Warsito bukanlah orang asing dalam dunia genealogi. Ia hidup di zaman ketika silsilah bukan sekedar cerita, tapi identitas sosial. Di dalam Pramayoga terdapat uraian tentang asal-usul leluhur orang Jawa. Dan di situ muncul nama Aji Saka. Yang membuatnya kontroversial adalah satu detil penting. Aji Saka disebut bukan tokoh fiktif dari ruang hampa. Ia berasal dari keturunan Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil ditegaskan sebagai keturunan Nabi Ismail. Baru pertama kali mendengar informasi ini, wajar saja kalau reaksinya satu tidak masuk akal. Dan memang, jika kita berdiri di atas kurikulum sejarah akademik atau sejarah yang diceritakan dan diajarkan di bangku sekolah hingga perguruan tinggi, cerita ini terdengar sangat mustahil. Narasi umum sejarah kita mengatakan, Nusantara bermula dari animisme, dinamisme, lalu datang agama Hindu dan Buddha, kemudian baru datang Islam dan agama Kristen lewat penjajah Eropa. Dengan pola seperti itu, otak kita otomatis menyimpulkan bahwa Jawa, khususnya, tidak pernah bersentuhan dengan dunia Arab sebelum era datangnya agama-agama tersebut, atau tepatnya sebelum hadirnya era Islam. Padahal, Nusantara sejak ribuan tahun lalu sudah berada di jalur perdagangan dunia, dan disinilah cerita Prabu Sarkil menjadi kian panas. Pramayoga tidak menggambarkan Sarkil sebagai seorang penakluk dengan pasukan yang besar. Ia disebut sebagai pedagang yang kemudian menjadi raja. Lebih mengejutkan lagi asal-usulnya disebut dari wilayah bernama Najran. Tentu saja, Najran bukanlah nama rekaan. Ia adalah wilayah nyata di Jazirah Arab bagian selatan, dikenal dalam jalur perdagangan kuno. Dalam Peta Dunia Kuno karya Claudius Ptolemy, wilayah ini muncul dengan nama mirip Negran. Artinya, ketika naskah Jawa menyebut Najran,
Dan kita tahu Najran memang wilayah nyata yang dikenal oleh dunia kuno, maka cerita ini tidak bisa begitu saja dibuang sebagai dongeng kampung. Minimal ada dua kemungkinan. Pertama, Ronggo Warsito menyerap pengetahuan geografis kuno yang telah beredar melalui literasi Islam dan jalur perdagangan. Kedua, ada memori sejarah yang jauh lebih tua yang disimpan dalam tradisi Jawa, lalu ditulis ulang dalam bentuk silsilah. Dari dua kemungkinan inilah, kepala kita mulai benar-benar terasa panas. Jika Sarkil adalah pedagang dari Najran, lalu menjadi raja di Jawa, maka jelas kontak Arab dengan Jawa kuno mungkin bukan sekedar terjadi setelah Islam datang, tapi bisa jadi jauh lebih awal dan tua. Sekarang, kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Di era modern saat ini, kita menyaksikan polemik nasab klan Balawi, tentang klaim keturunan Rasulullah, tentang siapa yang berhak memakai identitas tertentu di dalam konflik itu. Sering muncul satu pertanyaan mendasar, mengapa ada klaim genealogis besar, tetapi jejaknya tidak muncul dalam catatan sejaman? Bandingkan dengan Pramayoga, ia menyebut Najran, wilayah nyata yang dikenal oleh dunia kuno. Apakah itu otomatis membuktikan kebenaran literalnya? Tentu saja tidak. Tetapi setidak-tidaknya, ini menunjukkan satu hal penting, bahwa tradisi Jawa sejak lama merasa terhubung dengan dunia besar di luar Nusantara. Ini bukan hanya dari Pramayoga. Dalam epos India kuno Ramayana, disebut wilayah bernama Jawa Dwipa, yang banyak diidentifikasi dengan wilayah Jawa saat ini. Digambarkan Jawa Dwipa sebagai negeri makmur dan memiliki kerajaan yang besar. Artinya, Jawa bukanlah wilayah pinggiran, bukanlah pulau kosong yang baru dikenal belakangan, tetapi Jawa sudah masuk imajinasi peradaban besar sejak zaman kuno. Maka ketika Pramayoga menyebut pedagang dari Najran menjadi raja di Jawa, Prabu Sarkil, cerita ini tidak lagi terasa sepenuhnya sebagai sebuah cerita yang mustahil. Bukan karena kita menelannya mentah-mentah, tapi karena kita tahu satu fakta sejarah, alur laut kuno telah menghubungkan Arabia, India, dan Nusantara sejak lama. Dalam jalur itu, para pedagang tidak hanya membawa rempah, mereka membawa bahasa, mereka membawa keyakinan, mereka membawa cerita, dan kadang mereka juga membawa silsilah. Sekarang kita rangkum bom besarnya. Pramayoga memberi alur Nabi Ismail lanjut kepada Prabu Sarkil dari Najran, lanjut kepada menjadi raja di Jawa, kemudian melahirkan garis keturunan Aji Saka. Jika ini benar secara literal, maka ia akan mengubah cara kita memandang asal-usul Pulau Jawa. Jika ini tidak literal, ia tetap menyimpan pesan besar bahwa Jawa sejak lama memandang dirinya sebagai bagian dari peradaban dunia. Dan itu menghancurkan narasi bahwa Nusantara, khususnya Jawa, adalah tanah kosong yang baru beradab setelah disentuh oleh pihak luar. Sejarah Jawa tidak sesederhana yang diajarkan di bangku sekolah. Naskah seperti Pramayoga menunjukkan bahwa identitas Nusantara jauh lebih kompleks. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabu Sarkil benar-benar sosok historis, ataukah hanya sebuah simbol migrasi kuno yang diselimuti bahasa silsilah? Tulis komentar. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah.